selalu dari dulu mengatakan ada satu kelompok yang perlu juga kita waspadi bersama, yaitu mereka yang memang tidak pernah berdamai dengan demokrasi. Dan mereka yang selalu menganggap bahwa seluruh isu di dunia ini yang paling penting hanyalah isu agama. Iya, terima kasih Pak Refli. Jadi pertanyaan nanti saya jawab di bagian berikutnya ya. Tapi saya mau respon sedikit Mr. Rocky ini, Pak Rocky tadi bagus namanya. Begini, kalau referensi yang dimaksudkan oleh teman saya Pak Habibur Rahman nih, artinya ada presiden sebelumnya atau ada pengalaman di mana kita pernah menghadapi hal yang sama, saya kira itu kemudian akan berbeda tafsirannya dengan yang dimaksud oleh Pak Rocky. Karena referensi yang dimaksud Pak Rocky itu mengandaikan situasi atau konteks ancaman itu sama. Nah, dikatakan tadi kita bisa jadikan Jerman referensi, kita jadikan Selandia Baru referensi, dan sebagainya. Tapi saya kira tidak ada satupun negara di dunia hari ini yang bisa kita jadikan acuan untuk negara lain. Karena konteksnya masing-masing unik. Jadi setiap negara punya konteks lingkungan persoalan yang unik, meskipun virusnya sama. Nah, misalnya di negara yang disebutkan tadi, itu ada yang namanya konformitas sosial. Ada konformitas sosial, ada kepatuhan masyarakat terhadap negara, terhadap hukum terutama. Lalu kemudian di lingkungan masyarakatnya juga ada integrasi, cenderung integral masyarakatnya, jadi tidak terpecah-pecah. Nah, di kita ini kan orang teriak dari satu mimbar agama ke mimbar agama yang lain, mengatakan bahwa virus ini rekayasa rezim, bahwa ini semualah konspirasi based perspektif itulah muncul. Semua ini tidak sesuai dengan kaidah agama, semua begini. Jadi provokasi macam ini itu kalau di negara maju itu saya kira yang begini-begini itu tidak diberi ruang. Nah, di kita ini kan situasinya persepsi tentang virus saja kita nggak seragam. Nah, ini yang membuat kemudian sulit bagi pemerintah untuk melakukan atau mengharapkan adanya konformitas itu. Sehingga merespons situasi ini tidak bisa disamakan dengan negara lain yang sukses merespons ancaman yang ada. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, ini spesifik. Jadi kalau tadi dianalogikan sopir angkot bawa bis antar provinsi, kata Pak Rocky, yang layaknya hanya sopir dalam kota, saya kira analogi ini juga bisa terus berlanjut. Ya, kalau misalnya di jalanan antar provinsi itu banyak orang seperti Pak Rocky dan teman-teman gitu yang berbaring di jalan, ya bisnya juga tentu akan zigzag, akan oleng, akan kesannya ugal-ugalan. Padahal sebetulnya karena banyak ranjau di jalan yang harus dilewati ya, semua itu. Nah, maksud saya begini loh, saya juga setuju dengan Bu Fitri bahwa kritik bukan ancaman, bahwa urusan sopan santun itu bukan hal yang esensial. Saya kira namanya kritik itu selalu positif, tidak akan pernah dia bersifat negatif. Maka kritik itu akan berbeda sekali dengan penghinaan, dengan macam-macam hasutan dan sebagainya. Jadi esensinya itu yang membedakan, bukan modusnya. Kalau modus, saya juga bukan orang yang terlalu suka dengan istilah sopan santun, karena bagi saya sopan atau tidak itu debatable, sangat fleksibel, dan itu konsep yang longgar sekali. Tetapi esensi dari apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan, itu tidak akan bersifat longgar, dia selalu bersifat tetap. Kenapa? Karena yang namanya ketika kita bicara soal kebaikan menurut hukum, itu bersifat mengikat dia. Ada ukurannya jelas. Ketika kita bicara soal kepentingan umum, juga ukurannya jelas di sana. Konstitusi ukuran dan persepsi publik juga itu ukuran. Nah, sekarang apakah itu disampaikan secara santun atau tidak, itu tidak relevan. Tetapi apakah yang disampaikan itu esensinya untuk kebaikan atau tidak, itu yang membedakan satu kritik dengan yang bukan kritik, atau dengan seorang yang mengajukan kritik dengan orang yang mengajukan penghinaan. Maka misalnya dalam banyak cara ya oposisi menyampaikan sebagian, ada yang esensinya bisa diterima, tetapi sebagian juga esensinya sebetulnya adalah sebuah hasutan politik atau sebuah upaya untuk menghina, ya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kritik. Dan saya tidak pernah mempersoalkan cara kita mengajukan kritik, ya. Saya juga punya cara tersendiri di dalam mengajukan kritik di masa lalu maupun hari ini. Begitu juga Pak Rocky punya caranya yang unik. Tetapi yang harus kita jujur adalah soal esensi dari kritik kita. Apakah benar kita mau memperbaiki atau memberi masukan kepada satu pemerintahan
atau kepada satu lingkungan kekuasaan, atau kita sedang membawa misi untuk menghancurkan hasil demokrasi ini. Nah, ini kan yang kemudian pertanyaan retorik yang hanya bisa kita jawab sendiri, tidak akan pernah bisa itu terbuka, ya. Sekali lagi, kritik itu bukan soal caranya, tetapi soal esensi. Nah, di dalam esensi itulah terkandung semua muatan moral, kesadaran moral. Apakah benar kita mau mengajukan kritik ini untuk kebaikan bersama, untuk yang namanya res publica itu, atau kita mengajukan kritik ini untuk membuat jalan tol untuk calon tertentu di 2024, atau kita membawa misi partai tertentu supaya ada revitalisasi rejim politik masa lalu misalnya. Ini semua kan kemudian spekulasi yang muncul. Tetapi yang jelas di antara rumitnya lingkungan politik ini, ya, saya selalu dari dulu mengatakan ada satu kelompok yang perlu juga kita waspadi bersama, yaitu mereka yang memang tidak pernah berdamai dengan demokrasi, dan mereka yang selalu menganggap bahwa seluruh isu di dunia ini yang paling penting hanyalah isu agama, bahwa semua persoalan harus diukur dari dimensi kitab suci. Maka ketika orang bicara soal ruang publik, kita bicara dengan satu referensi tunggal, yaitu kitab suci. Nah, logika macam ini yang tentu saya tidak akan kongruen dengan demokrasi sebagai model politik yang di mana referensi utama itu bukan lagi agama, tetapi kepentingan umum yang tertuang di dalam konstitusi. Saya kira di sinilah sebetulnya wilayah yang tidak akan pernah terang benderang juga, karena siapapun yang bermain di wilayah ini semua akan lari lagi berlindung di balik jubah demokrasi. Maka demokrasi kemudian menjadi Trojan horse, yang menjadi kuda Troya. Demokrasi dipakai sebagai tameng, demokrasi dipakai sebagai pelindung untuk terus melakukan provokasi-provokasi yang justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Maka coba kita perhatikan misalnya kebangkitan populisme sayap kanan di Timur Tengah, ya, terutama setelah Arab Spring itu 2010 di Tunisia. Itu kan kemudian Mesir yang duluan sadar bahwa ini ternyata gelombang demokratisasi yang kelihatannya ini adalah the wave of democratization yang ada di Timur Tengah, tapi sebetulnya adalah sebuah gerakan baru yang dibangun oleh kaum populis sayap kanan yang ingin, kaum Wahabi dan segala macam, yang ingin membangun sebuah model politik yang non-demokratis, suatu model politik berdasarkan agama. Dan ketiga itu akhirnya antisipasi muncul dan sukses. Mesir tidak mengalami seperti yang negara lain lah, tidak terlalu rumit, tidak terlalu kacau seperti di tempat lain di Timur Tengah. Nah, artinya ini situasi kita sebetulnya. Kalau saja kritik mengkritik wilayah kita ini, diskusi kita ini adalah wilayah yang netral secara politik atau wilayah pertarungan gagasan murni, kita bicara soal perdebatan ilmiah atau kita bicara soal perang strategi, saya kira tidak ada masalah sama sekali. Siapapun di sini tidak punya potensi menjadi masalah. Tetapi ketika kita masuk ke ruang yang politik, ruang publik ini, yang kemudian penuh dengan wilayah abu-abu ini, di sana besar potensi orang terpapar dengan beragam macam kepentingan itu. Dan negara tentu saja tidak bisa dia juga bersikap abu-abu, dia harus mengambil sikap hitam putih, mengambil tindakan atau tidak sama sekali. Maka penegakan hukum itu tidak akan pernah bisa kita paksakan untuk dia menjadi relatif. Dia harus bersifat mutlak, ya atau tidak, bertindak atau tidak bertindak. Jadi jangan juga kita terus menyalahkan negara ketika ada penangkapan terhadap mereka yang menyebarkan hoax, mereka yang melakukan agitasi, propaganda di ruang publik, yang melakukan penghinaan, lalu kemudian atas dasar hak asasi manusia, kita mengecam itu, sementara kita tidak pernah jujur melihat bahwa mereka yang diproses secara hukum itu juga memang orang yang menimbulkan kekacauan di ruang publik. Nah, di sini saya kira butuh kebesaran jiwa sih untuk bisa melihat. Tergantung sudut pandang, perspektif kita melihat kasus per kasus. Ya. Tapi saya setuju juga bahwa negara tidak bisa menjadi negara leviathan, karena kita ada di alam demokrasi. Ini sudah abad 21. Saya setuju bahwa tangan besi itu sudah ditanggalkan. Yang besi itu adalah sifat dari konstitusi, bukan sifat akibat dari kekuasaan. Ya, tetapi sekali lagi, itu mengandaikan semua orang, seluruh komponen masyarakat juga berlaku jujur terhadap ruang publik, jujur juga terhadap diri sendiri. Apakah kita ini betul mau memperjuangkan satu kebaikan bersama, atau kita sedang bersandiwara untuk mempermainkan demokrasi untuk tujuan yang sebetulnya tidak demokratis? Di sinilah kenapa misalnya ada
tokoh agama yang terus melakukan ceramah-ceramah mengatakan bahwa karantina itu bertentangan dengan agama, bahwa rezim ini sudah anti agama dan seterusnya. Ya saat yang sama umatnya sendiri banyak yang mati karena virus, banyak yang terpapar. Lah, bagaimana secara moral ini bisa kita terima? Apakah tindakan provokasi macam ini bisa dibenarkan? Mana yang lebih baik? Mencegah terjadinya penularan yang meluas atau terus melakukan propaganda yang tidak perlu macam itu? Nah, di sini saya kira moral dasar juga semua orang akan merasakan bahwa itu tidak fair. Kita harus lebih kedepankan keselamatan semua orang ketimbang preferensi politik pribadi kita atau kelompok. Saya kira itu sih sebenarnya. Itu ya, tadi belum dijawab Bung Boni soal tadi ketika Bung Boni melakukan evaluasi menteri dan selalu jawabannya. Oh ya, itu evaluasi itu kan untuk semua kepala lembaga negara dan juga menteri. Dan memang saya sih nggak sempat bawa dari dokumen ini, kan itu agak lama kemarin. Tapi yang jelas mayoritas menteri kabinet pemerintahan Pak Jokowi tidak punya sense of crisis. Itu temuan kita. Mayoritas menteri ya dari semua itu lemah sense of crisis. Dan kemudian pimpinan lembaga negara juga yang paling terdepan di dalam memerangi COVID ini lembaga-lembaga negara, ya. Seperti TNI, Polri, ya, Badan Intelijen dan sebagainya itu justru menjadi yang paling sensitif, paling proaktif ini di dalam membackup pemerintah di menangani COVID ini. Ada beberapa kementerian juga yang bagus, ya, tetapi umumnya lamban, agak kurang inovatif. Jadi tidak memiliki perasaan yang sama, sense of crisis. Ya, masih menggantung tentunya. Sebelum kita closing statement buat masing-masing, ada yang mau nambahkan lagi? Gini ya, gini, Saudara Boni dia kasih kuliah yang resultantenya 0 gitu kan. Jadi yang sana iya tapi yang sini enggak, yang itu bagus, yang ini buruk. Jadi hasilnya 0. Dia sendiri bilang bahwa nggak ada referensi. Saya terangkan tadi, ada referensinya, yaitu undang-undang karantina nggak mau dipakai itu. Oke, sebut aja nggak ada referensi. Kalau nggak ada referensi, semua orang boleh bermanuver di dalam ketiadaan referensi itu. Maka boleh aja orang bilang COVID ini buatan, COVID ini bertentangan dengan segala macam. Justru karena nggak ada referensi. Kan itu yang terjadi, tuan. Kalau dibilang ya Indonesia agama dikaitkan dengan COVID, ya di Amerika juga begitu. Semua orang berebut bikin interpretasi bahwa ini adalah kutukan. Eropa juga begitu, awal-awalnya begitu semua tuh. Jadi kekacauan kita terjadi karena koordinasi konseptual tidak dihasilkan oleh istana. Dan itu justru yang dibenarkan oleh saudara Boni tadi. Bahwa sense of crisis nggak ada. Orang yang nggak punya sense of crisis, dia nggak mau temukan panaseannya tuh. Sehingga kacau aja kan. Kan yang terlihat adalah miskoordinasi di mana-mana. Jadi itu intinya tuh. Jadi kalau kita mau balik lagi pada keadaan sekarang, ya udah itu terlihat memang bahwa orang nggak percaya. Kalau orang percaya, orang nggak akan olok-olok baleho dari Mbak Puan Maharani itu. Yang kemudian dilaporkan sebagai vandalisme itu. BO adalah vandalisme. Bagaimana kalau ada orang bilang, enggak, BO itu artinya butuh obat. Kan vandalisme juga. Atau orang bilang, di situ ditulis dengan jelas-jelas itu, di bawah posternya Mbak Puan itu, kami pro 3 periode. Apa itu vandalisme? Itu pasti dipuji-puji kan? Jadi, enggak jelas ini buat apa. Kalau memuji, itu dianggap bukan vandalisme. Itu. Kalau mengkritik disebut vandalisme. Padahal itu adalah dua pendapat. Saya nggak terganggu dengan buzzer-buzzer ini, yang berupaya untuk memuji dengan cara yang semurni-murninya, itu silakan aja gitu. Tapi kalau kita kasih kritik semurni-murninya, dia marah gitu. Ya nggak ada soal sebetulnya. Bahwa kita mengucapkan kritik. Kritik itu ada deskripsi terhadap keadaan. Gitu. Lalu kita kasih evaluasi. Gitu. Lalu orang tanya solusinya apa itu? Ya solusinya lah end game. Jangan begitu dong solusinya. Loh kalau begitu solusinya apa gitu? Sampai 2024 silahkan aja. Tapi solusi dari masyarakat sipil ada end game. Udah. Apa yang aneh di situ tuh? Tapi nanti ada supir tadi, ya memang supir yang ugal-ugalan, dia bukan sekedar dia nggak mampu nyupir, jadi dia nggak bakal siksa Boni, bahkan dia akan ngelindes orang yang melintang di jalan, yang mestinya dia rem ganti supir, dia lindes. Jadi supir SMK nggak bisa bawa bis jenis Scania, nggak bisa itu, karena nggak terlatih di situ. Jadi ya ganti supirnya, itu very simple logics.